Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz diresmikan pada tahun 2007 dan mulai beroperasi penuh pada 2008. Rumah sakit ini memiliki visi menjadi rumah sakit yang modern, dinamis, efektif, efisien, dan kompetitif. Dengan berbagai layanan kesehatan lengkap, RSUD Ince Abdul Muiz terus menjadi pilihan utama masyarakat Samarinda dan sekitarnya. Namun, seiring bertambahnya kunjungan pasien setiap tahun, muncul tantangan besar di layanan farmasi rawat jalan yaitu antrian obat yang panjang. Pada jam sibuk atau puncak layanan di pukul 10 pagi sampai dengan jam 2 siang, ruang tunggu apotek menjadi penuh sesak oleh antrian, akibatnya waktu tunggu obat bisa melampaui standar pelayanan. Bahkan sebagian pasien terpaksa harus duduk di lantai karena keterbatasan jumlah tempat duduk. Data tahun 2024 menunjukkan capaian indikator penyiapan obat non-racikan hanya 78,54%. Angka ini masih di bawah target yang telah ditetapkan yaitu 80%. Keluhan pun mengalir, baik melalui kotak saran, kanal aduan BPJS, maupun di media sosial. Situasi ini jelas mengurangi kenyamanan pasien dan meningkatkan tekanan kerja petugas farmasi. Untuk itulah, lahirlah Proaktif, singkatan dari percepatan antrian obat dan kunjungan informatif. Untuk mendapatkan informasi lebih detail dan lengkap tentang apa itu aksi proaktif ini, mari kita simak penjelasan dari Bapak Apoteker Heru Yuli Kurniawan, Kepala Seksi Penunjang Medik RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda. Jadi, secara garis besar, untuk mengatasi masalah antrian di apotek, kami melakukan dua strategi utama. Yang pertama adalah mengurai kepadatan antrian di apotek, dan yang kedua adalah mempercepat kerja internal di apotek itu sendiri. Nah, untuk strategi yang pertama, kami membagi dalam dua kegiatan, yaitu pertama adalah pengambilan obat terjadwal, di mana pasien diberikan opsi untuk memilih waktu pengambilan obat. Bisa besok hari, lusa, di jam pagi atau sore hari, pada saat sepi pelayanan, sehingga antrian bisa kita pecah, tidak menumpuk di waktu yang sama. Kemudian memberikan opsi pengantaran obat ke rumah, dengan bekerjasama dengan PT Pos dengan tarif yang sangat murah, bahkan gratis untuk pasien lansia, ibu hamil, dan juga para penyandang disabilitas. Sedangkan untuk mempercepat layanan internal apotek sendiri, ada dua kegiatan juga. Yang pertama adalah pengembangan otomatisasi billing e-resep. Yang tadinya daftar isian seperti indikasi, aturan pakai, satuan obat, cara menggunakan obat harus diisi manual di apotek, sekarang sudah tidak lagi. Sehingga begitu dokter klik nama obat di resep di poliklinik, maka otomatis terkirim langsung ke apotek melalui aplikasi tanpa harus diketik ulang isian tadi. Dan kemudian kami juga memberikan layanan informasi obat secara online melalui nomor WA, sehingga apabila pasien ingin mendapat informasi lebih detail, dapat langsung menghubungi nomor tersebut. Dengan adanya sarana ini, apoteker tidak perlu lagi berlama-lama menjelaskan di depan loket apotek, sehingga proses serah terima menjadi lebih cepat. Perjalanan proaktif dimulai akhir Juni 2025. Diawali dengan diskusi bersama mentor dan coach, kemudian membentuk tim efektif yang melibatkan lintas unit yaitu farmasi, IT, tim promosi kesehatan serta humas. Lalu menyusun SOP dan mengembangkan aplikasi resep. Selanjutnya adalah membangun kerjasama dengan PT Pos Indonesia Cabang Samarinda, hingga membuat perjanjian kerjasama terkait pengantaran obat pasien. Pada tanggal 10 Juli 2025 dilakukan sosialisasi fitur baru otomatisasi resep ke petugas farmasi, dan pada 12 Juli, layanan konsultasi obat via WhatsApp juga resmi berjalan. Soft launching proaktif, publikasi di media, dan uji coba pengantaran obat dilakukan serentak pada 23 Juli 2025 yang disosialisasikan langsung oleh Direktur, Dr. Osar Rafsodia kepada stakeholder terkait yaitu Kepala Dinas Kesehatan, Komisi 4 DPRD Kota Samarinda, Dewan Pengawas, jajaran direksi serta koordinator unit di rumah sakit. Sedangkan untuk monitoring dan evaluasi dilakukan pada pekan kedua bulan Agustus, bekerja sama dengan tim pelayanan publik, melakukan survei kepuasan masyarakat. Hasilnya mulai terlihat pada pertengahan Agustus 2025. Opsi pengambilan obat terjadwal digunakan rata-rata 41 pasien per hari atau sekitar 14,7%. Sedangkan pengantaran obat ke rumah digunakan rata-rata 23 pasien per hari atau sekitar 8%. Jadi untuk kedua opsi ini berhasil menurunkan antrian sekitar 23%. Untuk percepatan layanan di internal apotek, aplikasi billing resep otomatis telah mempercepat waktu entry resep di komputer 4 kali lipat dari sebelumnya, yaitu dari rata-rata 127 detik menjadi hanya 33 detik per resep obat. Saluran konsultasi obat online melalui kanal WhatsApp telah digunakan oleh sekitar 6-7 pasien per hari. Jumlah ini diharapkan akan semakin meningkat pada bulan-bulan berikutnya.
Dan yang paling membanggakan adalah hasil survei kepuasan layanan farmasi yang dilakukan oleh tim pelayanan publik di pertengahan triwulan ketiga yakni Agustus 2025 melonjak dari triwulan sebelumnya yaitu 86,03 menjadi 94,05. Ini semua menunjukkan bahwa aksi perubahan proaktif telah berhasil memberikan dampak yang positif. Dukungan terhadap aksi perubahan ini mengalir dari berbagai pihak, mulai dari Bapak Insinyur Hiro Mardano Setiawan MT, Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Bapak Dr. Haji Ridwan Tasa, Asisten I Kota Samarinda sekaligus Ketua Dewan Pengawas, Bapak Dr. Ismet Kusasih, Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ibu Dr. Sri Puji Astuti. Dari Komisi 4 DPRD Kota Samarinda, Bapak Eko Rusianto dari Kecamatan Loajanan Ilir, Dr. Meliani Agustini Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan, serta tentunya Bapak Dr. Osyaraf Shodia selaku Direktur RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda. Saya sangat mendukung kegiatan proaktif ini, karena selain meningkatkan pelayanan yang paripurna bagi pasien, sekaligus mendorong pelayanan publik Rumah Sakit Ince Abdul Muiz menjadi lebih baik. Salah satu dukungan yang beliau berikan adalah menggratiskan pengantaran obat bagi pasien-pasien lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas, melalui surat keputusan Direktur sebagai jaminan keberlanjutan jangka panjang kegiatan ini, sekaligus memasukkan anggarannya pada DPA Perubahan tahun 2025 serta RBA BLUD tahun 2026 yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Nijar, Kepala Bidang Penunjang Rumah Sakit IA Muiz. Saya sangat gembira karena kegiatan proaktif ini berhasil memberikan nilai tambah, layanan kekhususan pelayanan resep di apotek dan meningkatkan citra rumah sakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam waktu singkat tujuan jangka pendek proaktif telah tercapai. Layanan pengambilan obat terjadwal, dan pengantaran obat ke rumah telah berjalan. Pelayanan informasi obat online telah aktif setiap hari, dan billing resep otomatis mampu mempercepat pelayanan di apotek. Untuk jangka menengah, instalasi farmasi RSUD IA Muiz telah membangun pusat informasi obat online yang bisa diakses masyarakat luas, dan program proaktif kini sudah masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2026 agar keberlanjutannya terjamin. Dampaknya mulai terasa. Antrian obat berkurang 23%, pelayanan apotek menjadi lebih cepat, dan dari pantauan CCTV sudah tidak tampak antrian pasien yang menumpuk pada jam puncak layanan. Semoga inovasi proaktif dapat memberi manfaat, bukan hanya bagi rumah sakit, tetapi juga bagi masyarakat luas. Mana ngantri obatnya? Ya itu nih Bu, bentar lagi mau ada rapat lagi nih. Gimana Bu jadi nih Bu? Gimana nih Mbak? Saya mau rapat nih. Oh gitu ya Bu ya. Nah gini Bu, kami sekarang ada layanan antar obat ke rumah. Kalau misalnya Ibu mau, kita bisa ngantar obatnya langsung ke rumahnya Ibu ya. Oh boleh. Oke, Ibunya bisa langsung ke bagian pendaftarannya sebelah sini ya Bu ya. Oke, makasih ya Mbak. Paket. Iya. Ada paket Bu dari RS Muiz Bu, silahkan dicek Oh ya. iya, makasih. Aman. Makasih Mas ya. Ya sama-sama Ibu. Akhirnya sampai juga. Nggak perlu ngantri. Obatnya aman. Keren. Waktu Anda berharga, biarkan kami yang urus obatnya. RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda, kami peduli kesehatan Anda.